Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Spesial untuk di beberapa nanti episode ke depan, kita akan membahas mengenai clashes, jadi sesuatu ketidakcocokan yang akan berpengaruh terhadap bisa usaha Anda, hubungan Anda, dan bagaimana karakter Anda secara pribadi. Mari kita lihat sesuai dengan layar berikut ini. Yang pertama kali kita melihat clashes, kebanyakan orang melihat ini sebagai salah satu yang disebut dengan namanya ciong. Nah, ketika orang mengatakan ciong atau tidak cocok, maka banyak sekali reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang bahwa mereka harus menggunakan beberapa hal untuk menangkis atau menghindari yang namanya disebut dengan ciong tersebut. Bisa dengan menggunakan kias ataupun dengan cara-cara lainnya. Akan tetapi di dalam pemahaman metafisika, tidak semua ciong ataupun clashes yang kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah mengenai segala sesuatu keburukan, tetapi ada juga sesuatu kebaikan-kebaikannya. Nah, di dalam ilmu metafisika sebenarnya kita melihat adalah hubungan antar elemennya. Jadi, Anda dapat berpikir seperti ini pemirsa, apabila Anda melihat satu elemen tersebut ternyata terlalu banyak dan ternyata elemen tersebut tidak dibutuhkan dan ternyata di dalam periode tersebut terjadi yang namanya clashes, maka ternyata itu adalah sesuatu kebaikan dan keberuntungan buat Anda. Oleh karena itu, Anda harus tahu dulu apakah elemen tersebut dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Nah, untuk mengetahui dibutuhkan atau tidak dibutuhkan analisa yang jauh lebih mendalam. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu hubungan clashes dengan beberapa hal yang akan menimbulkan perubahan-perubahan pada diri Anda. Mari kita lihat lagi hubungan yang dari mana saja. Kita akan mulai terlebih dahulu pada sio tikus. Kalau misalnya Anda melihat, ini adalah Anda bisa mengeceknya mengenai dari tahun lahir Anda. Mulai dari tahun 1960, 1972, dan juga nanti seterusnya sampai dengan tahun 2020 merupakan tahun-tahun yang dengan sio tikus. Jadi orang-orang yang dengan kelahiran tahun-tahun tersebut merupakan orang-orang dengan tahun kelahiran sio tikus. Begitu juga dengan bagaimana tahun-tahun yang berjalan yang ada. Apabila di dalam tahun berjalan masuk di dalam tahun-tahun tersebut, maka juga termasuk adalah tahun-tahun tikus. Bagaimana kalau misalnya sekarang nanti sudah Anda melihat lagi nanti ke tahun-tahun ke depan, Anda hanya tinggal menambahkan setiap tahunnya menambahkan 12 tahun untuk satu siklus periodenya. Mari kita lihat yang dalam berikut ini apa saja hubungan clashes yang ada. Nanti saya akan jelaskan lebih mendetail lagi. Baik pemirsa, yang pertama yang disebut dengan namanya ciong. Banyak orang mengatakan ciong itu adalah hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Akan tetapi yang disebut dengan namanya ciong atau clash sebenarnya kalau kita merujuk terhadap ilmu pace atau ilmu dari 8 karakter atau orang juga menyebutnya dengan 4 pilar, yaitu adalah hubungan antar pilar tersebut apakah terjadi clash atau tidak. Kemudian hubungan antar dari yang 4 pilar tersebut dengan current year, yaitu dengan tahun berjalan, atau juga bisa juga hubungan dengan luck cycle, jadi di dalam namanya periode keberuntungan. Tentunya juga kalau misalnya Anda ingin menambah lebih rumit lagi, Anda juga dapat menambahkan terhadap pacenya dari orang lain, sehingga Anda dapat mengetahui apakah Anda ciong dengan mereka atau tidak. Mari kita lebih fokuskan terhadap pada diri Anda, apakah Anda ciong atau tidak. Nah, yang pertama yang dapat Anda kenali di sini adalah apabila Anda sio tikus dan bertemu dengan bulan kelahirannya adalah bulan Juni. Jadi, bagaimana cara kita melihatnya? Apabila Anda berkelahiran di bulan Juni pada tahun tikus, maka di dalam sepanjang tahun tersebut ya, di mana Anda melihat di pertengahan dari usia Anda dari rentang 0 sampai dengan rentang 35 tahun biasa yang menjadi patokan, akan terjadi banyak sekali yang namanya disebut ketidakstabilan. Inilah yang disebut dengan namanya ciong terhadap karakter yang pada internal Anda. Jadi pada dasar chart Anda, pada dasar peta Anda sendiri.
Nah, ini yang disebut dengan ciong secara internal, secara pribadi. Jadi, apabila ada terjadi namanya clash atau ciong terhadap pribadi, walaupun ada yang disebut dengan namanya ciong terhadap current year, ciong terhadap dengan luck cycle, ciong terhadap dengan orang lain, tetapi ini selalu akan terjadi pada diri Anda. Lalu, apakah dengan Anda dari bulan dan juga tahun, di mana bulan dan tahun tersebut ciong akan berpengaruh sepanjang hidup Anda? Jawabannya Anda sudah dapatkan. Tidak, ya. Karena Anda hanya ciong sampai dengan usia 35 tahun. Jadi akan terjadi banyak ketidakstabilan. Nah, hal-hal tersebut ditandai dengan adanya, misalkan ada beberapa orang yang harus berpindah-pindah kota untuk mereka menetap. Kemudian ada juga terjadi berpindah-pindah juga kota karena orang tuanya ternyata harus berpindah-pindah pekerjaan ataupun berpindah-pindah kota saat ditugasi. Hal ini terjadi pada rentang setengah dari kehidupan Anda. Seperti Anda ketahui ataupun mungkin saat ini Anda juga baru mengetahuinya, kita menggunakan patokan bahwa di dalam rentang setengah dari kehidupan itu adalah 35 tahun dan sampai dengan akhirnya bisa sampai dengan jauh sekali, tetapi yang sampai dengan seniornya kita melihatnya masih sampai usia 70 tahunan. Nah, kita lihat selain dengan clash dengan bulan kelahiran, ada satu lagi adalah dengan tahun berjalan. Jadi kalau misalnya Anda clash tahun tikus Anda dengan tahun berjalan, maka Anda hanya mengalami ketidakstabilan hanya di dalam 1 tahun tersebut. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan buat Anda dibandingkan dengan orang yang mempunyai clash di dalam peta internal mereka. Apabila mereka mendapatkan peta internal, maka jangka waktunya akan lebih lama. Sedangkan apabila di dalam current year juga Anda harus dapat melihat bulan-bulan apa saja yang akan sangat-sangat berpengaruh terhadap masalah ciong tersebut. Tentunya Anda sudah dapat menduga, yaitu adalah pada bulan Juni ataupun juga pada bulan Desember, yaitu adalah bulannya tikus itu sendiri. Nah, jadi kita bisa melihat, walaupun di dalam 1 tahun adanya terjadi ketidakstabilan, tetapi yang kita melihat adalah ilmu yin yang, di mana di setiap 1 tahun pasti masih ada bulan-bulan baik. Sehingga Anda dapat menggunakan bulan-bulan baik untuk menjalankan sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Oleh karena itu, jangan sampai Anda merasa down. Jangan sampai Anda merasa hidup Anda kurang karena Anda mengalami namanya ciong tersebut. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita jauh lebih banyak lagi dan lebih mendalam. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Metafisika. Kita saksikan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai namanya clash atau ciong, di mana orang-orang kebanyakan takut terhadap yang namanya clash atau ciong, dan ternyata clash atau ciong tersebut bisa mendatangkan keberuntungan atau kebaikan buat Anda. Mari kita lihat ciong seperti apa. Nah, seperti yang Anda lihat di sini bahwa kalau yang kita lagi bahas pada episode kali ini adalah ciong pada orang-orang dengan kelahiran shio tikus dengan tahun-tahun yang dapat Anda cari sendiri melalui dari Google ataupun yang sudah saya sampaikan pada segmen sebelumnya. Nah, kita lihat di sini adalah clash berdasarkan dari bulan kelahirannya, yaitu adalah bulan kelahiran bulan Juni di mana dilambangkan bulan Juni tersebut dengan shio kuda. Mungkin ada banyak sekali pemirsa yang bertanya-tanya, bukankah shio itu cuma ada di tahun? Ternyata setelah kita mengenal dengan adanya metafisika, yang namanya shio tersebut ada di banyak hal. Pertama, di dalam pilar tahun, bulan, tanggal, dan juga hari. Ada juga shio-nya kita bisa melihat terhadap dari tahun berjalan, terhadap juga bulan berjalan, dan juga terhadap namanya periode keberuntungan. Tentunya ada banyak hal yang dapat Anda lihat dan Anda cermati di sana, tetapi kita tetap akan fokus terhadap tahun kelahiran Anda. Dan saat ini kita menambah pengetahuan kita dengan bulan kelahiran kita, yaitu adalah di bulan Juni. Jadi bagi Anda orang-orang bersio tikus
yang ternyata Anda sendiri juga lahir di bulan Juni, maka ini adalah sesuatu peringatan, adalah sesuatu informasi buat Anda. Kalau kita melihat dari elemen itu sendiri, elemen dari sio tikus itu adalah elemen air. Sedangkan elemen dari yang kita sebut dengan sio kuda ini adalah elemen api. Kalau misalnya Anda melihat bahwa ada hubungan antar elemen di sini, artinya air mematikan api. Berarti akan terjadi clashing in kepada bulan kelahiran Anda. Apa artinya clashing in terhadap bulan kelahiran? Di mana api, air mematikan api yang ada di dalam bulan. Mari kita lihat di layar berikutnya. Jadi yang pertama, apabila terjadi adanya namanya clash atau ciong pada bulan kelahiran Anda, yang harus Anda ketahui, ini akan bisa berlangsung sangat-sangat lama, yaitu adalah 35 tahun. Akan tetapi bisa jadi Anda tidak menyadari Anda mengalami namanya ciong-ciong tersebut. Karena ketika waktu kita masih kecil, mungkin kita menikmati masa kecil kita, sehingga apabila terjadi namanya ciong, Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini juga menandakan ada beberapa orang yang mengatakan sudah takdir ya ketika dia sudah lahir, maka dia mengalami hal-hal tertentu di dalam kehidupannya. Walaupun sebenarnya kita bisa melihat ini pada peta internal mereka yang kita sebut pada peta internal pace-nya mereka. Terlebih yaitu adalah pada pilar tahun dan juga pilar bulan. Mari kita lihat yang pertama, ciong apa yang akan terjadi. Yang pertama, apabila Anda adalah orang-orang yang lahir pada sio tikus dan lahir pada bulan Juni, maka yang akan terjadi adalah banyaknya ketidakstabilan pada hidup Anda. Yang ini akan ditandai bahwa akan ada banyaknya perubahan yang ada pada hidup Anda. Di mana kalau misalnya terjadi banyaknya perubahan, akan terjadi juga banyaknya perpindahan. Bisa jadi yang pertama, ketika Anda masih kecil, Anda ikut dengan orang tua Anda pergi dari kota ke kota di mana mengikut dari orang tua kota tempat orang tua Anda bekerja. Hal ini juga ditandai dengan namanya adalah ciong di dalam tahun dan juga dalam pilar bulan Anda. Selain itu, apa yang bisa juga terjadi? Ternyata di dalam suatu namanya ketidakstabilan tersebut bisa juga terjadi namanya up and down di dalam namanya ekonomi. Bisa jadi di dalam 35 tahun pada awal-awal Anda mengalami yang disebut dengan namanya ketidakstabilan ekonomi. Mungkin Anda mengalami masa-masa jaya, di mana Anda juga ada mengalami masa-masa di mana Anda juga mengalami kesulitan di dalam keluarga Anda. Hal ini juga ditandai dengan namanya ciong tersebut. Bisa juga yang terjadi adalah hubungan Anda. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan misalkan keluarga-keluarga Anda juga bermasalah di dalam 35 tahun di awal Anda. Dan ini juga akan bermasalah. Akan tetapi yang perlu Anda catat, bahwa 35 tahun yang saya sebutkan, bukanlah semua 35 tahun akan menjadi masalah buat Anda. Tentunya kita harus melihat lagi nanti ke depannya, mana yang akan mempunyai dampak yang sangat-sangat buruk, mana yang dampaknya kecil, dan juga mungkin dampak yang dapat kita abaikan. Yang pasti apabila Anda menemukan tahun-tahun berjalan, di mana tahun-tahun tersebut ditandai dengan adanya tahun tikus, dan juga dengan satu lagi adalah dengan tahun kuda, maka itu akan menjadi masalah yang akan sangat-sangat terlihat. Hal ini dapat juga ditandai juga adanya ketidakstabilan di dalam emosi Anda, sehingga Anda juga mengalami kebingungan. Dapat Anda lihat ketika misalnya kita bagi lagi 35 tahun menjadi dua bagian, yaitu saat Anda lulus dari kuliah dan Anda masuk ke dalam dunia pekerjaan, yang kita sebut dengan namanya eksekutif muda. Di dalam tahun-tahun tersebut, ketika waktu lagi awal karir Anda merasakan kebingungan. Anda juga bingung menempatkan di mana Anda harus bekerja. Terkadang Anda juga bingung harus memilih perusahaan mana yang akan cocok buat Anda. Usaha apa yang akan cocok buat Anda. Dan jangan-jangan apalagi yang lebih parah, Anda tidak tahu apakah Anda harus bekerja atau Anda harus berusaha. Karena di setiap Anda masuki apapun juga, Anda mengalami namanya ketidakstabilan. Jadi ketika Anda mengalami dari tahun tikus dan juga bulannya adalah bulan kuda, Anda jangan langsung berharap segala sesuatu yang Anda kerjakan
akan selalu mulus-mulus saja. Maka oleh karena itu yang diperlukan oleh orang-orang dengan bersiotikus dan juga kelahiran di dalam bulan Juni, mereka harus bisa menjadi dewasa secara diri mereka sendiri. Mereka harus biasa untuk mengontrol dari diri mereka supaya mereka tidak terbawa oleh situasi yang ada. Karena apabila mereka terbawa dengan situasi yang ada, maka yang akan terjadi, Anda tidak dapat menjadi apa-apa, Anda tidak dapat menempatkan suatu fondasi yang kuat ketika Anda sudah melewati masa-masa kelas tersebut. Sehingga ketika masa kelas tersebut sudah berakhir, Anda tidak bisa mendapatkan potensi ataupun peluang-peluang karena Anda terlalu desperate, Anda terlalu putus asa, Anda juga depresi sehingga Anda tidak menempatkan fondasi yang baik di sana. Oleh karena itu catatan buat saya, buat Anda. Apabila Anda lahir pada tahun tikus dan juga pada bulan Juni, maka yang pertama Anda harus bisa menyadari bahwa ini hanya terjadi hanyalah di sebagian hidup Anda, tetapi tidak seumur hidup Anda. Dan apabila Anda dapat melaluinya dengan baik, maka Anda akan dapat menempatkan fondasi untuk menuju peluang yang lebih baik. Nanti kita akan bahas lagi mengenai sesuatu yang lebih mendalam mengenai tahun berjalan. Maka tetap pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Brownie Metafisika. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahun kelahiran dengan bulan kelahiran Anda. Jadi bagi Anda yang dengan tahun-tahun kelahiran Siotikus yang lahir pada bulan Juni akan mengalami masa-masa 35 tahun yang akan menjadi perhatian Anda. Dan saya selalu mengingatkan bahwa 35 tahun ini selalu ada tahun-tahun yang tetap masih baik. Jadi jangan sampai Anda langsung putus asa karena Anda melihat bahwa tahun Anda pada peta internal Anda bermasalah. Tentunya ini akan kita lihat lagi pada elemen-elemennya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tahun berjalan. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah melihat bahwa Ciong yang dilihat atau class yang dilihat adalah dari tahun kelahiran Anda, yaitu tahun-tahun dari tahun-tahun tikus, kemudian dengan bulan-bulan, yaitu ketika Anda lahir di bulan Juni tepatnya. Nah, ketika ini maka Anda dapat melihat ini adalah di dalam peta internal Anda yang akan membawa efek secara jangka panjang. Nah, makanya Anda juga dapat mengetahui mana yang lebih sulit untuk diubah, kejadian eksternal atau internal. Pastinya adalah kejadian eksternal akan lebih mudah dibandingkan internal Anda. Oleh karena itu, apabila Anda mengalami namanya Ciong terhadap tadi di dalam tahun dan bulan kelahiran Anda, maka ini akan sangat-sangat butuh usaha. Sedangkan yang saya jelaskan di sini adalah mengenai tahun berjalan, di mana tahun-tahun berjalan ini adalah tahun-tahun di mana tahun tersebut yang memegang adalah Siotikus. Mari kita lihat seperti apa Ciong tersebut akan berlaku. Nah, ketika tadi yang di awal pertama bahwa akan terjadi namanya ketidakstabilan ataupun namanya kebingungan terhadap masalah internal Anda, maka di dalam tahun berjalan tersebut juga terjadi namanya ups and down. Saya akan menjelaskan dua hal. Bagi orang-orang yang bekerja, maka di dalam tahun tersebut ketika terjadi namanya clash atau Ciong tersebut, maka Anda akan mengalami namanya kebingungan, di mana Anda akan mengalami namanya juga ketidakstabilan emosi. Anda dapat merasa suatu saat Anda merasa sangat bahagia atau suatu saat Anda akan merasa sangat-sangat tertekan dan Anda mendapatkan semuanya itu di dalam tahun yang sama. Yang lebih parah lagi adalah ketika di dalam tahun tersebut dan ternyata clash, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang berada dengan dudukannya adalah nasional, maka akan terjadi adalah mutasi ataupun rotasi kepada tempat Anda bekerja. Oleh karena itu Anda juga harus bersiap-siap ketika akan terjadi rotasi ataupun Anda mutasi ke tempat yang lain, karena di dalam tahun tersebut akan terjadi namanya Ciong tersebut.
Oleh karena itu ada juga sesuatu hal yang juga bisa jadi sesuatu hal yang baik juga. Bisa jadi ketika di dalam tahun tersebut akan terjadi namanya perubahan. Ingat, yang selalu saya katakan bahwa ciong tidak selalu itu ada artinya buruk, tetapi bisa artinya juga baik. Apabila itu artinya baik, maka yang terjadi bukan hanya rotasi, tetapi yang ada adalah promosi bagi Anda, yaitu adalah naik jabatan. Jadi Anda juga harus bisa mensyukuri ketika terjadi namanya naik jabatan di tempat Anda, walaupun harus dengan pindah kota. Nah, lalu bagi orang-orang yang berbisnis, tahun ini apabila terjadi nama ciong, lebih banyak orang akan takut terhadap namanya penurunan omset mereka. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan kepada klien-klien saya, apabila Anda masuk di dalam periode-periode ciong tersebut, maka Anda jangan melakukan suatu investasi yang agresif. Anda cukup menjalankan dengan apa yang sudah Anda dan yang sudah berhasil sebelumnya. Dan hal tersebut akan sangat mengamankan Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda bagaimana cara Anda mengelola bisnis Anda juga dengan baik. Jangan melakukan ekspansi, tetap pada stay yang ada, tetap melakukan sesuatu strategi yang sudah berhasil. Jangan berinovasi terhadap sesuatu hal yang baru, karena tahun tersebut adalah tahun-tahun ujian buat Anda. Tentunya ini tidak berarti Anda tidak melakukan inovasi sama sekali sepanjang Anda melakukan namanya bisnis. Hanya di dalam tahun tersebut Anda tidak melakukan inovasi, hanya terus melakukan sesuatu yang ada. Lalu yang kedua adalah tentang masalah kesehatan. Anda tadi sudah mungkin masih ingat ketika saya berbicara bahwa elemen dari sio tikus itu adalah elemen air dan elemen dari kuda itu adalah elemennya api. Jadi ketika ada sesuatu bermasalah, apabila di dalam current year tersebut adalah apabila ada sio tikus, berarti current year yang bermasalah adalah tahun-tahun kuda. Jadi bagi Anda yang orang-orang bersio tikus masuk kepada tahun kuda, maka selalu perhatikan terhadap elemen api Anda. Apa saja elemen api Anda? Yaitu ada dua yang pasti paling utama, ada kesehatan tentang mata Anda. Ada di suatu kisah waktu itu ada beberapa orang yang ingin sekali melakukan terobosan-terobosan dan dia selalu tidak mengindahkan tentang masalah kesehatan dan masuk di dalam periode ciong atau clash di dalam tahun tersebut. Apa yang terjadi? Ternyatanya matanya mengalami masalah. Yang kedua bisa jadi adalah dengan jantung Anda. Maka selalu perhatikan jantung Anda. Apabila Anda di sini juga, jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda langsung kaget, sesuatu yang membuat Anda harus berpikir keras dan Anda akan mengalami kekhawatiran yang sangat luar biasa karena akan mengganggu kesehatan jantung Anda. Di sini juga saya akan mengingatkan juga pada tahun berjalan tersebut, maka tidak seluruh dari tahun tersebut akan bermasalah pada bulan-bulan tertentu saja. Di mana pengaktifannya akan lebih terutama adalah pada bulan-bulan Juni. Jadi Anda harus selalu mengkhawatirkan bulan-bulan Juni itu adalah puncaknya. Sedangkan misalkan Anda hanya masuk di dalam misalkan di bulan-bulan yang lain, maka Anda juga termasuk yang cukup aman. Maka ketika Anda mengalami namanya ciong di dalam namanya tahun berjalan, Anda harus memastikan ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, Anda harus bisa melakukan persiapan backup plan. Yang kedua, Anda harus bisa stay terhadap strategi yang sudah berhasil sebelumnya. Jangan melakukan inovasi yang terlalu berlebihan karena akan berakibat buruk terhadap bisnis Anda. Yang ketiga, Anda harus bisa persiapan terhadap perpindahan tempat kerja Anda apabila Anda bekerja dan juga bisa jadi adalah tentang promosi Anda yang dapat terjadi adalah sesuatu hal yang juga baik buat Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa kesehatan Anda harus terus dijaga karena tahun tersebut adalah tahun yang kurang baik buat Anda. Nah, itulah pemirsa yang dapat kita sampaikan di dalam episode kali ini mengenai clash ataupun ciong. Maka terus pastikan Anda menonton program Rodi Metafisika karena kita akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Saya Roni Francis, sampai jumpa pada episode berikutnya.